Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hermawan Santosa Putra, NIM 2018-210-108. Saya di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan praktek rapat bisnis dan notulas. Yang pertama adalah apa itu rapat bisnis, yaitu sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tertentu. Yang kedua adalah tujuan rapat bisnis, terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah berbagi informasi, yang kedua adalah penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga adalah evaluasi ide atau gagasan, yang keempat adalah pengambilan keputusan, yang kelima adalah membuat dokumen, dan terakhir adalah memotivasi pekerja. Yang pertama adalah berbagi informasi, yaitu untuk menginformasikan informasi-informasi tersebut yang penting untuk mengetahui peserta rapat dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan yang kedua adalah penjajakan ide atau gagasan, berjalannya dengan memperkenalkan ide baru atau gagasan yang dikerjakan oleh perusahaan akan datang, dan bisa sebagai pertemuan perusahaan pada waktu yang akan mendatang. Yang ketiga adalah evaluasi ide atau gagasan. Biasanya para karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esther Rahmala Putri, NIM 2018-210-366. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana saya membahas perencanaan rapat bisnis. Nah, untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaan yang berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan secara sebaik-baiknya, ya kan. Nah, perencanaan atau planning ini yang baik tentunya itu membantu untuk mempermudah pencapaian tujuan yang telah dikehendaki. Nah, untuk memberikan arahan selama rapat bisnis ini berlangsung, itu diperlukan disiapkan rancangan-rancangan agenda yang seperti kayak agenda rapat bisnis mulai dari awal hingga akhir gitu. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bagaimana sih mendesain sebuah agenda rapat bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau dari awal hingga akhir, ya kan. Nah, yang pertama tuh kayak kita tuh mencantumkan tanggal, waktu yang dimulai, terus waktu yang selesai, terus cantumkan juga rumusan-rumusan yang atau tujuan untuk maksud dari rapat tersebut itu apa gitu. Lalu cantumkan siapa saja sih yang hadir, pesertanya itu siapa saja, terus kayak topiknya itu yang dibahas itu apa, alokasinya di mana, setiap topik yang dibahas itu seperti apa, lalu bahan-bahan bagi peserta tuh kayak apa sih yang harus diselesaikan di awal gitu sebelum rapat dimulai. Nah, bahan-bahan yang dibagikan kepada setiap peserta ini biasanya selambat-lambatnya seminggu gitu sebelum rapat bisnis ini diadakan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik. Nah, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu sebagai panitia itu penyelenggara rapat bisnis itu ada apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama undangan. Nah, undangan ini tuh bagi para peserta atau yang dihadirkan itu misalnya kayak harus dikirimkan itu kayak seminggu sebelumnya. Jadi hindari pengedaran undangan tersebut H-1, itu sangat tidak disarankan karena mendadak sekali kan. Jadi tidak disarankan. Lalu yang kedua ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini tuh harus jelas di mana, kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, di mana, lokasinya di mana, itu secara jelas dan rinci. Jadi seperti kayak contohnya ya, kayak tempat pelaksanaannya di Ruang Arjuna, terus lantai 2 Hotel Permata Indah, Jalan Kusuma Bangsa, nomor 223, telepon sekian Surabaya. Semisalnya seperti itu. Lalu berapa lama sih waktu rapat bisnis gitu kan. Nah, berapa lama waktu bisnis itu harus dicantumkan. Jadi mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Mungkin itu untuk mengantisipasi keterlambatan si peserta itu datang. Biar acaranya atau sesuai runtutannya itu tidak
tidak terlalu lama mungkin. Jadi kita tahu lebih rincinya sampai jam berapa, pukul berapa, itu lebih jelas. Itu harus dijelaskan juga. Lalu MC, pembawa acara atau MC ya. Nah, pembawa acara ini tuh harus bisa memandu jalannya rapat bisnis itu dengan lancar. Lalu sebaiknya dia tuh juga harus memahami agenda-agenda rapat bisnis yang telah diselenggarakan. Lanjut ke 5, yaitu panitia penyelenggaraan. Nah, ketua panitia penyelenggaraan ini biasanya kayak memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis, misalnya kayak maksud dan tujuan dari rapat bisnis itu apa, jumlah pesertanya berapa, bidang fungsionalnya itu apa, ya siapa aja, kayak departemen pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada jumlah peserta. Nah, jumlah peserta ini tuh perlu dipastikan gitu. Peserta rapat bisnis itu ada berapa yang diundang gitu, biar jelas gitu. Semisal kita pesan di restoran A. Nah, di restoran A kan kita memerlukan misal pesan 100. Ya kita harus pesertanya 100, kita memesankan juga 100 sesuai dengan peserta yang kita undang. Apalagi kalau misal kita harus menyewa ruangan atau menyewa hotel untuk kepentingan si peserta tersebut karena berada di luar kota, seperti itu. Itu pentingnya pentingnya dari jumlah peserta itu tadi. Nah, peserta yang diundang ini, yang ketujuh ya, peserta yang diundang ini biasanya berasal dari divisi, departemen, atau bagian dalam maupun luar perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini, dalam hal ini maksud saya, perlu dipastikan kayak nama pesertanya itu siapa, jabatannya apa, fungsionalnya apa, dari suatu perusahaan mana, itu harus jelas. Jadi kayak semisal Arif gitu, jabatan fungsionalnya sebagai manajer pemasaran, seperti itu. Lanjut ke orang yang membuka atau menutup rapat bisnis gitu ya, membuka atau menutup rapat bisnis. Nah, biasanya yang membuka dan menutup rapat bisnis ini itu para pemimpin petinggi perusahaan atau departemen atau divisi fungsional yang diberikan kesempatan untuk membuka menutup acara resmi agenda rapat bisnis tersebut. Namun biasanya pejabat yang diundang itu untuk membuka atau menutup suatu acara ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berbeda juga, dan ini tergantung pada situasi atau benar-benar kondisinya itu situasional banget, jadi tidak menentu dan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu narasumber. Nah, narasumber ini menunjukkan siapa sih yang diminta menjadi narasumber atau presenter. Nah, dalam rapat bisnis ini sangat tergantung gitu pada keputusan pihak manajemen internal, apakah narasumbernya itu berasal dari luar perusahaan atau dari dalam. Itu harus jelas ya dari mana narasumbernya. Nah, siapa saja sih yang diminta menjadi narasumber atau yang menyampaikan materi bisnis ini tuh tentunya para profesional atau para ahli pada bidangnya. Lanjut ke alokasi waktu untuk narasumber. Nah, alokasi waktu untuk narasumber ini pada umumnya dalam rancangan agenda rapat bisnis sudah dicantumkan dengan jelas beberapa waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materi di rapat bisnis ini. Berapa waktu yang disediakan, terus sesi tanya jawabnya itu disediakan berapa lama, terus kayak membagi alokasinya tuh dengan tepat, seperti itu. Lalu waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini tuh sangat diperlukan gitu kan bagi para peserta untuk menyegarkan kembali energi yang terkuras. Kayak udah lama rapat, terus pasti kan kayak kita harus butuh break time untuk menenangkan pikiran, agar pikiran yang diharapkan membantu untuk memunculkan si ide-ide ini yang segar dan cerdas bagi kemajuan perusahaan ke depannya. Oke, lanjut ke presensi peserta. Nah, presensi peserta ini untuk mengecek atau kehadiran siapa saja yang sudah datang lebih awal dibanding peserta yang lainnya, seperti itu. Lalu ada akomodasi. Nah, akomodasi ini yang mana ada beberapa petugas yang menangani bidang akomodasi rapat ini. Nah, ini tuh berperan penting banget karena hal ini akomodasi tuh mencakup kayak kesiapan penginapan, konsumsi, dan bagi para peserta bisnis gitu, itu tuh dipersiapkan dengan baik. Kalau semisal akomodasinya tidak bisa atau tidak lancar, maka si ini tuh bakalan
tertunda atau rapatnya tuh bakalan tidak sesuai ekspektasi. Nah, lalu ada sound system. Nah, sound system ini itu supaya berfungsi ya tidak ada kesalahan. Jadi sebelum rapat ini dimulai, jadi harus ada check sound dan lain-lain supaya ketika rapat pun dimulai, mikrofon narasumber itu berfungsi dengan baik. Terus kayak LCD-nya juga, mungkin si LCD-nya tuh mengeluarkan suara, jadi kayak suaranya ini tidak sumbang atau apa, pokoknya tidak ada suara feedback atau gema, itu kan. Itu tugasnya untuk si sound system. Nah, lalu ada komputer portable, LCD, proyektor, dan flip chart. Nah, di era sekarang kan kayak kita presentasi itu harus ada laptop, ada LCD, proyektor, itu alat bantu kita untuk presentasi di depan umum gitu dengan cara modern kan. Sekarang teknologinya baik banget, melenggang kesat, jadi kayak lebih enak aja penyampaiannya dan lebih lebih nyampe gitulah. Lalu ada fasilitas pendukung lainnya. Nah, fasilitas pendukung lainnya tuh seperti apa sih? Kayak contohnya seperti toilet ya kan, atau kamar kecil dan musola gitu. Nah, ketika rapat ini berlangsung lama, otomatis ada orang yang keluar masuk ingin ke toilet, atau ketika istirahat pun pasti ada orang yang untuk beribadah, seperti itu. Jadi itu harus dipikirkan dengan baik dan dipikirkan dengan matang supaya rapat ini tuh nyaman bagi semua, baik peserta, panitia, dan penyelenggara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Zabrina dengan NIM 2018-210557. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan rapat bisnis. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan oleh panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dengan peserta rapat bisnis. Nah, menurut Dobson, ada beberapa peraturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Antara lain, yang pertama yaitu gaya persegi 4. Susunan tempat duduk yang berbentuk gaya persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat bisnis yang relatif terbatas. Lalu yang kedua yaitu bentuk huruf O. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf O lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Baik, gaya yang ketiga yaitu gaya modifikasi. Tempat duduk dengan gaya modifikasi ini sama dengan gaya chevron. Hanya perbedaannya menempatkan barisan tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Nah, secara umum tampilannya ini masih berbentuk seperti huruf V. Lalu gaya yang keempat yaitu gaya setengah melingkar. Tempat duduk seperti ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiensnya secara lebih dekat. Baik, gaya selanjutnya yang kelima yaitu gaya melingkar. Susunan dengan gaya tempat duduk melingkar memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Lalu gaya yang keenam yaitu gaya chevron. Layout tempat duduk pada gaya ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk dapat lebih memuaskan perhatian dan fokus pada pembicara yang berada di depannya. Susunan tempat duduk pada gaya ini umumnya berbentuk huruf V. Lalu gaya yang terakhir atau gaya yang ketujuh yaitu gaya kelompok. Tempat duduk seperti ini biasanya disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
kasih atas kesempatannya. Nama saya Feral Ramandika dengan NIM 2018-210660. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tindak lanjut dari rapat bisnis. Jadi hasil kesepakatan selama pembahasan topik sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang, baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, pandangan para narasumber, kemudian catatan hasil diskusi tanya jawab selama rapat bisnis berlangsung, serta dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audiovisual. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dari notulasi. Jadi notula atau yang sering disebut dengan notulasi menjadikan penting karena keberadaannya itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sebuah organisasi. Karena setiap organisasi memiliki agenda rapat yang penting gitu, atau meeting juga. Jadi pengertian dari notula itu adalah catatan singkat, kenyataan, dan kenyataannya notula kini mencakup seluruh kejadian dan apa-apa yang disampaikan selama acara berlangsung. Tidak hanya mencakup paparan atau uraian, kemudian tanya jawab, tapi juga kejadian sekecil apapun, termasuk mengenai kondisi saat dilakukan kegiatan notulasi. Dan yang terakhir di sini saya akan coba menjelaskan apa itu fungsi dari alat notulasi. Yang pertama yaitu sebagai alat dokumentasi. Jadi notula berfungsi sebagai alat dokumentasi suatu rapat. Hal ini berguna untuk memudahkan peserta mengetahui jalannya rapat dari awal sampai dengan akhir. Dan apa saja yang dibahas dalam rapat, serta keputusan apa yang telah dibuat. Kemudian yang kedua sebagai alat pengukur kesuksesan. Dari notula tersebut kita bisa melihat apakah suatu rapat berjalan dengan sukses atau tidaknya. Peserta dapat melihat apakah tujuan rapat itu telah tercapai dengan melihat kesimpulan yang tertulis di notula. Salah satu ukuran kesuksesan dalam rapat adalah notula yang ditulis dengan rapi dan lengkap. Dan yang terakhir yaitu alat peninjau hasil keputusan rapat. Jadi notula juga berfungsi untuk meninjau hasil keputusan rapat. Hasil keputusan rapat ini harus ditulis dengan baik agar dapat dilihat oleh peserta rapat dan juga sebagai dokumentasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisartika, NIM 2018-210778. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan notulasi. Ada 3 bagian, ada kepala notulasi, ada isi, dan juga yang terakhir ada penutup dari notulasi itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepala notulasi. Kepala notulasi itu apa sih? Kepala notulasi sendiri itu berisikan namanya kepala ya, otomatis isinya itu seperti agenda rapat, hari, tanggal, tema, kemudian waktu pelaksanaan rapat, lokasi, dan juga serta pihak-pihak yang terlibat. Nah, kemudian ada isi dari notulasi. Nah, isi sendiri terdiri dari pembahasan diskusi, kemudian hasil, yang terpenting hasil dari keputusan rapat bisnis tersebut, hasil dari diskusi tersebut patut dicantumkan di dalam isi dari notulasi. Kemudian hal-hal, intinya semua hal yang dibahas di dalam rapat itu masuk ke dalam isi dari notulasi. Nah, seorang notulis itu tidak perlu mencatat semuanya dari A sampai Z gitu detail. Tidak usah, seorang notulis cukup mencatat detail-detail atau poinnya agar nanti di rapat berikutnya kita bisa menggunakan isi dari notulasi tersebut sebagai bahan comparing. Apakah rapat ini bisa lebih baik lagi intinya. Jadi isi tersebut kita gunakan sebagai perbandingan dari rapat sebelumnya. Jadi kita bisa mengevaluasi kurangnya di mana dan juga kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada penutup notula. Nah, di bagian penutup sendiri ini cukup simpel ya, berisikan tanda tangan. Kemudian tanda tangannya ini mencakup
tanda tangan notulis dan juga pembawa pemimpin rapat. Kemudian tanda tangan ini tuh juga bisa dijadikan bukti bahwa rapat tersebut sudah tercapai begitu, ada hasilnya. Notulis menyimpan data-data yang apa aja yang harus dicatat selama rapat. Kemudian di samping saya ada contoh dari notulasi yang contoh notulen rapat Karang Taruna. Yang pertama jelas ada hari, ada tanggal, ada waktu, ada tempat, ada agenda, dan juga berisi isi notulasi ini sendiri ada kegiatan, pembukaan pemimpin rapat sampai ke bawah. Nah yang terakhir ada penutup, yaitu hanya berisikan tanda tangan, ya tanda tangan dari seorang notulis dan juga pemimpin rapat. Nah sekian dari presentasi kelompok 8. Apabila ada salah mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.